أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, alhamdulillah, marilah kita selalu dan terus menerus memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, dan nikmat mengikuti sunnah, ajaran, tuntunan Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini ayat yang mengandung dua hal. Pertama adalah janji Allah Ta'ala. Bagian terakhir dari ayat ini adalah ancaman Allah. Adapun janji Allah, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan menambah pada kalian. yakni menambah nikmatnya. Dan nikmat terbesar yang ditambah oleh Allah Ta'ala adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama, nikmat akidah. Bukan kita lihat pada nikmat-nikmat materi. Karena nikmat materi Allah berikan kepada semua yang Allah cinta dan yang Allah tidak cinta. Kufar, munafik, musyrik, semua diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Materi, duit, rumah bertingkat, mobil mewah, dan segala-galanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak memberikan nikmat yang khusus, yaitu iman dan Islam. Nah, oleh karena itu, ketika kita bersyukur pada Allah Ta'ala, jangan kemudian yang kita gambarkan itu, semoga Allah menambah rezeki saya. Rezeki tidak bakal ditambah. Sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, mulai dalam kandungan ibu kita, itu sudah dicatat rezeki kita. Seberapa rezeki itu sudah dicatat. Tidak ditambah, tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu pemahaman kita ketika Allah berjanji, la azidannakum, sungguh aku benar-benar akan menambah pada kalian. Hendaknya orientasi kita, gambaran kita pada nikmat yang jauh lebih besar daripada materi. Itu nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat petunjuk, ya, nikmat istiqomah di atas jalan yang benar. Ini yang lebih utama dari semua nikmat yang ada. Kemudian bagian kedua dari ayat ini, yaitu wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguhnya adabku ada adab yang pedih. Ini mengandung ancaman. Jadi ayat ini ada janjinya, ada ancamannya. Nah, kalau kita takut ancaman, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu bersyukur, itu dia akan merasakan mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Dia diberikan sedikit, alhamdulillah. Diberikan banyak, alhamdulillah. Diuji oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah. Karena di balik ujian ada sesuatu, ada hikmah yang besar. Allah mengangkat derajat seorang hamba yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan hal-hal yang tidak disenanginya. Kemudian Allah menghapus dosa-dosanya.
Maka dalam setiap keadaan seorang muslim itu harus selalu bersyukur. Nabi SAW, kalau beliau mendapat musibah, cobaan, para sahabat bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, kaifa haluka?" Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Kata Nabi SAW, "Alhamdulillah ala kulli hal." Aku senantiasa bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita jadikan beliau sebagai contoh teladan. Kalau kita cinta pada Nabi alaihi wasallam, ikuti beliau. Dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tanpa terasa kita memasuki malam ini malam ke-17 dari bulan Ramadan. Tinggal 12 hari. Kalau kita Idul Fitrinya atau puasanya 29 hari, maka tinggal 17, tinggal 13 hari atau 12 hari. Nah, hari-hari ini semoga Allah sampaikan kita sampai selesai. Karena kita pun tidak tahu namanya al-maut, itu tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku pasti berbuat sesuatu besok, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita diberikan waktu dan kesempatan yang lebih agar kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita, apalagi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana selalu dihidupkan oleh Rasulullah SAW. An-Nabi alaihissalam apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam itu dan beribadah pada Allah. Bukan dengan ngobrol, menghidupkan malam itu dengan ibadah, bukan domino, bukan remi, ya, bukan apa lagi, ya, tapi dihidupkan dengan Al-Quranul Karim, dihidupkan dengan sholat, dihidupkan dengan banyak berzikir, dihidupkan dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau tidak mendekati istri-istrinya. Beliau menjauh karena beliau beritikaf. Karena saat itikaf itu saat untuk seorang berduaan dengan Allah Ta'ala, ya, berduaan dengan Allah Ta'ala. Artinya dia konsentrasi hatinya, jiwanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu saat itikaf. Makanya dilarang seorang yang mengumpuli istrinya, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu dalam keadaan itikaf di masjid. Kemudian beliau juga membangunkan keluarga beliau, istri-istri beliau dan anak-anaknya. Nah, ini sunnah yang harus juga kita hidupkan. Bangunkan istri-istri kita, bangunkan anak-anak kita, ya, agar mereka ikut menghidupkan 10 malam terakhir. Minimal adalah malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Karena di situ ada satu malam di antara malam-malam ganjil itu, yaitu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, setiap orang yang mukmin, muslim, ya, yang cinta pada Allah, ya, cinta pada ibadah, dia akan berupaya untuk selalu mendapatkan atau menghidupkan paling tidak malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, tahun ini berbeda Ustadz, malam ganjilnya yang sudah berpuasa duluan, malam genapnya yang puasa kemudian, gitu kan? Terus bagaimana Ustadz? Semua malam itu kita hidupkan, semua malam-malam itu kita hidupkan supaya dapat, insya Allah dapat salah satunya. Tidak usah berdebat. Kamu kapan sih? Oh, ini malammu, Lailatul Qadri kamu, bukan saya. Nggak, tetap ya kita hidupkan semua malam-malam itu. Insya Allah kalau niat kita benar, Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui hati-hati kita. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan memberikan taufik padanya, memberikan hidayah padanya. Ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini artinya setiap amal soleh yang dilakukan di malam itu
harganya, nilainya lebih baik dari seorang beribadah dengan ibadah itu selama 1000 bulan. Itu nilainya. Nah, mulai kapan malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar yang namanya malam itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi kalau mulai malam ganjil, terbenam matahari, kita berbuka, itu artinya sudah masuk Lailatul Qadar. Bukan nunggu jam 12 malam, ya, tidak. Yang arti malam Lailatul Qadar, malam itu mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itu malam. Jadi seorang di waktu maghrib dia keluarkan sedekah 1 juta, fulan. Ini lebih dari 1000 bulan sedekah 1 juta itu. Lebih baik. Maka semua amal yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Entah memberi makan orang berbuka, entah memberikan sedekah, entah berzikir, entah baca Al-Quran, atau sholat malam dan lainnya dari amal-amal kebaikan itu, lakukanlah. Ya, artinya intinya bahwa hitungan malam itu mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ini waktu-waktu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, agar kita mampu diberikan kekuatan untuk dapat menghidupkan malam Al-Qadar dan mendapatkan fadilah dari malam Al-Qadar yang kita dianjurkan oleh An-Nabi SAW ketika ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seandainya aku mendapatkan malam Al-Qadar, apa yang hendaknya aku baca? Maka diajarkan oleh Nabi SAW yaitu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diperbanyak, bukan sholat tasbih, ya. Tidak ada dalil mengatakan sholat tasbih di bulan Ramadan. Coba cari semua kitab, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin luar biasa semangatnya sholat tasbih di Ramadan. Tidak ada sholat tasbih di Ramadan. Di Ramadan itu yang ada qiyam Ramadan, sholat tarawih, atau sholat di malam hari 10 malam terakhir, ya. Jadi intinya bahwa qiyam Ramadan adalah yaitu sholat tarawih itu. Kalau seorang sudah ikut yang pertama, maka sudah cukup. Tapi kalau dia mau mengakhirkan yang kedua, ya, dengan tidak mengikuti yang pertama, itu juga insya Allah lebih afdal, karena waktunya lebih larut malam, di saat Allah Subhanahu Wa Taala turun, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beragama dengan semaunya kita. Ya, saya sengaja tadi sholat witir 2 rakaat salam tambah 1 rakaat, sengaja supaya kita tidak beranggapan bahwa sholat witir hanya satu macam, hanya 3 rakaat. Ya, sholat witir boleh 2 rakaat salam plus 1 rakaat, karena Nabi SAW mengatakan jangan kamu samakan sholat witir dan maghrib. Bagaimana cara supaya sholat witir tidak sama dengan maghrib? Ya 2 cara. 2 rakaat salam plus 1. Atau yang kedua, 3 yang sering dilakukan, 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal. Ya, ini artinya supaya tidak sama dengan sholat maghrib. Dua cara ini benar, ya, dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan kita nanti pakai akal-akalan. Yang namanya witir kan 3, 21 kan bukan witir namanya, itu akal, ya, itu akal. Kita pakai dalil. Ada contohnya atau tidak? Kalau ada contohnya dari Muhammad bin Abdullah SAW, lakukanlah. Kalau tidak ada contoh, tidak usah dilakukan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.